Tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh suatu kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Ini kuman sebenarnya sudah ditemukan dari 100 tahun yang lalu, lebih dari 100 tahun yang lalu, dan sekarang masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia untuk infeksi paru. Bahkan data terbaru dari WHO tahun lalu menunjukkan bahwa di Indonesia jumlah pasien TB di Indonesia itu nomor 2 terbanyak di dunia setelah India, Indonesia, dan kemudian Cina. Sebelumnya kita nomor 5, sekarang kita nomor 2. Jadi ini adalah masalah yang serius, masalah kesehatan paru yang serius. Kuman TB, ya, dulu orang istilahnya TBC, tapi sebenarnya istilah yang kita pakai sekarang TB, tuberkulosis. Ya. Itu masuk melalui droplet. Droplet itu kalau orang batuk, orang bersin, ya, itu kalau dia mengandung kuman TB, maka dia akan bisa menularkan dari batuknya, dari istilah droplet tadi. Nah, tentu saja karena dia infeksi saluran pernapasan, maka gejala utamanya adalah batuk. Ya, meskipun penyakit TB itu tidak cuma menyerang paru, tapi bisa menyerang semua organ, hampir semua organ. Jadi bisa sampai di otak, bisa sampai di mata, dan seterusnya, tergantung dari daya tahan tubuh. Tapi awalnya penularan itu adalah melalui saluran pernapasan. Nah, gejalanya jika menginfeksi paru, maka gejalanya adalah batuk. Makanya dalam standar internasional untuk mendiagnosis, untuk mencurigai, ya, salah satu pasien yang dicurigai menderita TB itu adalah kalau dia menderita batuk lebih dari 2 minggu. Itu biasanya terjadi. Gejala-gejala yang lain itu adalah bisa karena berat badan menurun, kemudian gejala keringat malam, nafsu makan menurun. Nah, itu bisa menyertai dari gejala-gejala akibat infeksi kumannya. Untuk memastikan bahwa pasien atau seseorang itu betul menderita TB atau bukan, maka yang pertama harus datang dan berobat ke dokter, ya. Dan nanti dokter akan meminta pasien untuk memeriksa dahaknya atau sputumnya. Itu harus, ya, itu adalah standar untuk mendiagnosis tuberkulosis. Yang lain adalah menggunakan ronsen untuk melihat kelainan di dadanya, di parunya, apakah memang betul-betul ada gambaran tuberkulosis atau tidak. Jadi dari gabungan antara gejala yang muncul pada pasien, pemeriksaan dahak, dan kemudian pemeriksaan foto torak atau foto dada, dan beberapa pemeriksaan penunjang lain, maka dokter akan bisa mendiagnosis apakah ini betul-betul tuberkulosis atau bukan. Itu dari cara mendiagnosisnya. Risiko penularan tuberkulosis itu bukan hanya terjadi di dalam rumah saja, bisa saja itu terjadi di tempat-tempat yang lain. Misalkan seorang penderita tuberkulosis yang memang terbukti bahwa dari dahaknya itu kumannya positif, kemudian dia tidak menggunakan masker di tempat umum, ya, di angkot dan lain sebagainya misalkan, maka tentu akan memiliki resiko untuk menularkan ke orang lain. Makanya yang paling penting untuk tindakan pencegahan itu adalah mengedukasi pasiennya bahwa dia harus menggunakan masker, ya, sampai terbukti bahwa
kumannya yang di dalam dahaknya itu adalah negatif. Yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang yang terpapar kuman TB itu akan menderita TB, karena di situ ada perannya daya tahan tubuh. Selama daya tahan tubuh bagus dan masih bisa mengeliminasi atau membunuh kumannya itu dengan daya tahan tubuh, maka kuman itu tidak berkembang dan pasien menjadi sakit. Nah, yang kalau daya tahan tubuhnya turun, maka itu yang akan menyebabkan orang menjadi sakit. Nah, sekarang bagaimana sikap anggota keluarga atau masyarakat kalau ada pasien yang terdiagnosis TB? Tentu yang paling pertama adalah bagaimana supaya dia tidak tertular tadi. Nah, persoalannya kemudian banyak yang menganggap bahwa banyak stigmatisasi terhadap penderita tuberkulosis yang mesti harus diisolasi atau misalkan harus dikucilkan dari keluarganya. Itu tentu sikap yang tidak benar, karena justru penderita tuberkulosis harus dimotivasi, karena mereka penderita tuberkulosis itu, pasien tuberkulosis itu harus minum obat dalam jangka panjang, minimal 6 bulan dan seterusnya, bahkan sampai 8 bulan itu. Jadi itu perlu motivasi. Maka dalam program pengobatan treatment penyakit tuberkulosis itu ada namanya pengawas minum obat. Pengawas minum obat itu adalah keluarga terdekatnya yang disegani sama pasien, terutama yang bisa memberi motivasi pasien supaya tidak putus obat. Banyak hal yang bisa menyebabkan putus obat. Kadang-kadang pasien merasa sudah baik, minum 1 bulan 2 bulan sudah gejala yang baik, kemudian dia menghentikan. Kemudian yang lain-lain, salah satu adalah faktor karena efek samping obat, yang memang dalam terapi tuberkulosis itu obat-obat yang kita berikan itu memang ada efek sampingnya, tapi tidak perlu mengucilkan pasiennya dan tidak perlu misalkan harus memisahkan piringnya dan lain sebagainya. Itu bukan sikap yang tepat. Yang penting dilakukan adalah bagaimana supaya diedukasi pasien terus menggunakan masker. Pasiennya terutama yang harus menggunakan masker, bukan anggota keluarganya, karena sumber penularannya itu adalah pasiennya. Bagaimana kalau pasien sudah didiagnosis tuberkulosis oleh dokter? Maka pasien tersebut harus meminum obat sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Pengobatan tuberkulosis bisa dilakukan mulai dari tingkat pelayanan tingkat pertama seperti puskesmas dan lain sebagainya sampai di pelayanan tingkat lanjut. Jadi sebenarnya obat sudah tersedia dalam bentuk program. Jadi yang paling bagus itu adalah pasien mengikuti program untuk pengobatan tuberkulosis, karena itu adalah program pemerintah. Obatnya gratis, kemudian tersedia di mana saja dan mudah didapat. Dan pasien harus patuh untuk meminum obat walaupun kadang-kadang ada efek sampingnya. Nanti dokter yang memutuskan memodifikasi pengobatan kalau memang ada efek samping, tapi itu adalah dokter dada bagi pasien sendiri. Tidak ada alasan untuk menghentikan pengobatan sendiri sebelum berkonsultasi dengan dokter. Kenapa? Karena kalau tidak tuntas berobat atau istilahnya putus obat karena satu dan lain hal misalkan, maka resiko untuk terkena kembali itu lebih besar dan resiko kuman kebal obat. Sebagai gambaran, kalau pasien baru pertama kali terdiagnosis tuberkulosis dan kemudian minum obat, dia hanya akan minum obat 6 bulan. Tapi begitu dia putus obat, kemudian dia terkena kembali,
maka dia harus minum obat 8 bulan. Yang 2 bulan pertama itu harus disuntik-suntik tiap hari. Ya, tiap hari. Nah, bagaimana kalau istilahnya kuman kebal obat? Nah, kuman kebal obat itu ini yang sangat harus hati-hati itu. Karena apa? Pengobatan itu panjang, bisa sampai 2 tahun minum obat dengan suntik-suntik tiap hari itu selama 6 bulan. Nah, itu yang istilah yang untuk pengobatan. Jadi untuk menghindari masuk dalam fase kuman kebal obat, maka pasien harus patuh berobat jika memang baru pertama kali terdiagnosis penyakit tuberkulosis oleh dokternya. Salah satu program pemerintah untuk penanggulangan tuberkulosis ini adalah dengan memberikan vaksinasi secara rutin pada anak baru lahir, BCG. Memang BCG tidak membuat pasien menjadi kebal terhadap tuberkulosis. Bukan berarti kalau sudah divaksin BCG dia tidak akan terkena tuberkulosis, tidak. Tapi dengan divaksinasi maka si anak itu akan memiliki memori terhadap tuberkulosis. Sudah terbentuk daya tahan tubuh di dalam anak terhadap tuberkulosis, sehingga kalau suatu saat terpapar sama kuman tuberkulosis dia menjadi tidak berat. Jadi makanya buat orang tua, ikutkanlah anaknya ke program vaksin pemerintah atau imunisasi pemerintah, termasuk salah satunya adalah BCG. Seperti yang saya sampaikan tadi saja di awal, ya, pencegahan terhadap TB itu bagaimana? Tentu yang pertama adalah pola hidup yang sehat, tidak merokok, tidak melakukan hal-hal yang bisa menurunkan daya tahan tubuh, ya. Kemudian melakukan rutin check up ke dokter, ya. Apalagi kalau memang ada salah satu dari anggota keluarganya yang terdiagnosis tuberkulosis, maka keluarga yang lain yang terkontak erat yang satu rumah itu harus di screening apakah ada kemungkinan menderita penyakit yang sama atau tidak. Di samping tadi pasiennya yang terbukti menderita tuberkulosis itu harus menggunakan masker. Itu adalah antisipasi bagaimana supaya tidak terkena tuberkulosis atau tindakan pencegahan. Dari pemerintah sendiri itu sudah memiliki perhatian khusus, karena memang ini adalah program bukan hanya pemerintah tapi memang program dunia. Jadi dari WHO memang memprogramkan untuk mengontrol, mengeliminasi tuberkulosis. Jadi tentu pemerintah dibantu dengan melalui program-program yang Departemen Kesehatan, ya, itu sudah melakukan program-program untuk mengeliminasi tuberkulosis dengan baik program edukasi, ya, penemuan kasus secara dini, ya, kemudian dan memberikan pengobatan yang regimen-regimen yang dipakai untuk mengobati itu kita sudah tersedia. Hanya memang, ya, yang perlu ditingkatkan adalah mengedukasi ke masyarakat untuk bersikap benar terhadap tuberkulosis. Sebagai contoh misalkan, kita tentu masih lihat di rumah sakit misalkan, ya, banyak pasien yang keluarganya menderita tuberkulosis, ya, tidak menggunakan masker, kemudian keluarga juga datang banyak, anak-anak juga dibawa masuk ke kamar. Itu adalah perilaku yang sangat tidak baik dan memiliki resiko tinggi untuk menularkan tuberkulosis. Kalau memang pasien yang dirawat ini adalah
pasien yang tuberkulosis. Jadi tentu di sini yang lebih ditekankan adalah bagaimana mengedukasi yang benar terhadap mengedukasi yang benar tentang tuberkulosis ke masyarakat umum. Karena di sisi lain untuk regimen pengobatan itu pemerintah sudah menyediakan dan obatnya gratis. Dan yang perlu digarisbawahi adalah penyakit tuberkulosis itu bisa disembuhkan, ya, bukan penyakit turunan, ya, bukan penyakit turunan. Jadi bukan berarti kalau bapak tuberkulosis anaknya tuberkulosis, tidak, tapi menular. Ya, tadi kembali ke awal tadi bahwa penyakit ini menular. Jadi bukan diturunkan tapi menular. Karena ini sifatnya droplet, ya, melalui bersin atau batuk yang dibatukkan oleh terinfeksi TB, maka penularan paling utama ya terjadi melalui batuk. Kalau pasien yang menderita TB atau keluarga yang menderita TB batuk, ya itu adalah cara penularannya. Nah, sifat kuman ini kalau dia berada dalam ruangan tertutup itu dia bisa bertahan sampai 2 minggu. Sedangkan kalau dia terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet atau ruang terbuka, maka dia bertahan mungkin 1-2 jam. Jadi itu bedanya terhadap penularannya. Makanya kita anjurkan kepada pasien-pasien yang keluarganya menderita TB itu ventilasi harus bagus, ya. Buka jendelanya, jangan terlalu sering di ruang tertutup, ya. Ventilasinya diperbaiki, ya, dan pencahayaan matahari diperbaiki, ya. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah penularan. Dan kemudian kalau ada keluarganya yang menderita, didiagnosis ya sama dokter itu yang terbukti TB, tuberkulosis, dan memang dari hasil dahaknya itu positif ditemukan bakteri TB, maka pasien harus menggunakan masker untuk mencegah penularan ke keluarga yang lain. Dan salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya kejadian angka kejadian tuberkulosis di Indonesia adalah karena beberapa perilaku yang memang tidak bertanggung jawab. Misalkan tingginya konsumsi rokok. Itu rokok memang bukan penyebab tuberkulosis, tapi dia meningkatkan resiko terjadinya tuberkulosis. Jadi artinya orang yang merokok itu lebih rentan terkena tuberkulosis dibanding orang yang tidak merokok. Sementara kita di Indonesia konsumsi rokok itu termasuk yang tertinggi di dunia, dan perilaku merokok yang memang tidak teratur. Bahkan banyak anak-anak yang remaja bisa mengkonsumsi rokok dimanapun dan kapanpun sesuai dengan keinginannya mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyakit-penyakit metabolik, misalnya diabetes. Ya. Pasien dengan diabetes itu lebih rentan terkena tuberkulosis dibanding dengan pasien-pasien yang tidak DM atau tidak diabetes. Makanya untuk pasien-pasien yang memang sudah menderita DM, yang kemudian ada bahkan tanpa gejala pun, dia harus pernah memeriksakan kesehatannya di dokter atau dokter paru untuk diperiksa apakah ada tidak kemungkinan menderita tuberkulosis juga. Dan yang tidak kalah pentingnya, salah satu yang menyebabkan meningkatnya angka kejadian tuberkulosis Indonesia adalah semakin banyaknya pasien-pasien yang didiagnosis istilahnya imunokompromis atau penurunan daya tahan tubuh karena penyakit-penyakit seperti HIV. Itu yang turut menyumbang peningkatan angka kejadian tuberkulosis di Indonesia.